إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن عجي اسمع سيد وصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام سيد عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سوجي وسيد الإمام شيخ إبراهيم الدس وسيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري وسيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم إلى الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Buka fikih Fathul Qarib. Mana semuanya? Wasalisu adamul wajibu bil ihsari fayatahallalul muhrimu biniyati tahalluli bi ayyaqsudal khuruja min nusukihi bil ihsar wa yuhdi ayyuzabbihu syatan haisu ahsara wa yuhliku ra'sahu ba'da zibhi. Wasalisu bermula yang ketiga adamul wajibu yaitu bayar dam atau denda yang wajib bil ihsari dengan sebab ihsar. Ihsar itu artinya bertegah daripada menyempurnakan ibadah haji atau ibadah umrah. Bahasa kita baampih
Fayatahallalul muhrimu, maka bertahallul orang yang berihram itu biniyati tahalluli, dengan niat tahallul, bi ayyaqsida boleh bacaannya atau bi ayyaqsuda. Bi ayyaqsidal khuruja, seperti berkasat ia, menyengaja ia keluar, min nusukihi, dari ibadahnya haji atau umrah, bil ihsar, dengan bertegah melaksanakannya atau ba'ampi. Nah, wa yuhdi ayyuzabihu syatatan, maka menghadiahkan atau menyembelih ia akan satu ekor kambing, haitsu ahsara, karena dia bertegah daripada meneruskan ibadahnya. Wa yahliqu atau wa yuhliqu ra'sahu, dan berhuluk ia akan kepalanya ba'da zibhi, setelah menyembelih. Penjelasannya, wasalisu, bermula yang ketiga daripada 5 macam, ya kan semalam 5 kah Rahmat? 5 macam daripada denda-denda di dalam pelanggaran meninggalkan wajib-wajib haji. Ada yang pertama damun tartibun, yang kedua damun takhyirun, yang ketiga damul wajibu bil ihsar. Damul ihsar yaitu dam, denda atau bayar dam lah bahasanya. Hukumnya wajib bil ihsar, sebab dia bertegah. Bertegah apa? Bertegah daripada melanjutkan ibadah haji atau ibadah umrah. Contoh, dia bertegah daripada masuk ke Makkah, atau karena tertegah, bisa aja karena nang lain tertegah itu. Yang bahasa kita ba'ambih lah, karena merasa apa yulah, merasa lewat mikat, kan kita wajib mengambil ihram itu. Orang nang dari Indonesia ini dia lam, lalu inya berlewat sampai ke Makkah, denda ada, karena yang ada boleh nih denda, karena dia mengambil ihram tidak pada miqatnya. Dendanya adalah damun, ini dulu nih, damunnya damur tertibun. Kalau semalam lelah seekong kambing dulu, bila kada mampu seekong kambing, yaitu puasa 10 hari, 3 hari di musim haji, 7 hari di masa dia pulang ke kampungnya. Sekalinya merasa salah ba'ampihnya. Nah, ba'ampih itu fayatahallalul muhrimu, maka bertahallullah orang yang berihram itu biniyati tahallul, niat tahallulnya. Arti tahallul itu ba'ampih, berlepas yaitu bi ayyaqsidal khuruja, menyengaja dia keluar, bil min nusukihi, dari ibadah umrahnya, dari ibadah hajinya, bil ihsar, dengan bertegah melanjutkan. Nah, ini maka dendanya, maka wa yuhdi ayyuzabbihu syatan, dia menyembelih seekor kambing, bil ihsar haitsu ahsara, karena dia bertegah tadi. Nah, wa yahliqu yuhliqu boleh, yahliqu ra'sahu, dan dia berhuluk akan kepalanya ba'da zibhi, selesai. Tapi umrah tidak dapat karena dia tidak melanjutkan. Warabi'u, yang keempat, adamul wajibu bikatli saidi, dam wajib dengan sebab membunuh buruan. Nah, ambil nangkap burung rahatan berpakaian ihram, baik ihram haji ataupun ihram umrah, lalu menangkap burung dara, sembelih. Dah boleh kalau semalam, dah boleh kalau adek, dah boleh kalau
binatang apa Sayyidul Barri nih, semua binatang atau nang termasuk nang terabang semua boleh kalau udah boleh dapat minjangan umpamanya di Mekah buru-buru nah disembelih harus denda wahwa ay hazadamu ala takhir, dan ini denda ini dam atas memilih. Takhir itu memilih baina salah satu umurin antara 3 perkara. Nah, rinciannya ingkana saidu mimmalahu masa mislun, ingkana saidu jika adalah buruannya itu mimma dari binatang lahum mislun baginya ada perumpamaan, ada umpama itu berarti ada harga pasaran. Ada rupanya perumpamaannya tuh kayak borong tuh kan ada umpamanya, kancil minjan tuh kan ada umpamanya. Wal muradu bimisli saidi, bermula yang dimaksud dengan seumpama buruan tadi mayuqaribu bisurati, binatang yang mendekati ia dalam bentuk rupanya. Nah, wa zakaral musannifu al awal min hadhihi salasati, dan menyebutkan oleh musannif yang pertama dari 3 macam ini dalam ucapannya dia akhrajal misla minan nu'am, jangan ni'am lah, akhrajal misla maka mengeluarkanlah dia yang seumpama binatang itu minan nu'ami daripada binatang kaki 4, ayu zabihul misla menyembelih dia seumpamanya. Nang seumpamanya itu kayak kijang minjangan ditangkapnya berarti kambing ada. Kambing biri-biri itu nang disembelihnya dendanya yuzabbihul misla minan nu'am, dia menyembelih seumpamanya daripada binatang kaki 4. Nah, setelah disembelih wa yatasaddaqu bihi ala masakinil haram, dan mensedekahkan dia dengan sembelihan tadi atas orang-orang miskin yang ada di tanah haram, wa fuqaraihi, dan orang-orang fakirnya. Fayajibu fi qatlin nu'amati badanatun, maka wajib dalam membunuh nu'amah badanatun seekor unta, karena jenisnya nu'amah itu kayak unta. Wafil bakaril wahsyi wahimarihi, dan pada membunuh atau berburu sapi liar, wahimarihi, dan keledai liar, bakaratun seekong sapi. Asa anak bangli asal jopang rahmatillah ya kada tahu kam. Nah kada tahu ini kan kisah zaman dulu nih, zaman dulu. Mun zaman sekarang kayaknya jauh ya. Zaman dulu itu kan begini ya. Zaman dulu itu zaman sulit, zaman susah. Kemudian di Mekah itu masih padang tandus, gedung-gedung itu kan kada banyak. Yang banyak itu kan cuma perkemahan. Kada ada. Apa ada di zaman Rasulullah itu gedung-gedung bertingkat nangka itu mewah dan sehingga zaman dulu itu orang naik haji itu hanya memasang tenda, memasang kemah, dan wilayahnya kan masih wilayahnya sunyi itu. Nah, sehingga memungkinkan benar, sangat memungkinkan binatang buruan itu ada. Adapun zaman sekarang kita kada lagi. Kenapa kada lagi? Kada memungkinkan satu lokasinya ya. Masa orang zaman sekarang naik haji lalu berpakaian ihram, naik haji berpakaian ihram lalu berburu, kemana berburunya? Ya kan, berburunya itu kemana? Kenapa? Karena sekarang ini di sekeliling kota, di sekeliling Makkah itu hanya gedung-gedung pencakar langit. Itu satu. Yang kedua, dia berburu untuk apa? Agen makan dia. Oh, sekarang ini tidak kurang makanan di Makkah itu, hendak makanan apa? Mungkin zaman dulu, mungkin tahun 50-an, 1950 boleh jadi. Karena belum ada gedung-gedung dan belum ada orang banyak berjualan. Sekarang tidak.
Itu ahlu rahmat. Di Mekah itu sekarang jangankan kambing, jangankan daging sapi, daging onta, ayam, di Mekah itu iwak pupuyo aja ada. Tahu deh, iwak pupuyo aja ada. Oh, datang di mana iwak pupuyo? Iwak pupuyo dari Thailand. Iwak haruan dari Thailand. Oh, lengkap. Mungkin bisa lengkap di sana daripada kita, walaupun gak ada saluang banget di sana, bawang gak ada deh. Maksudnya itu sekarang mudah, itu mudah. Ayo hendak iwak anu ada, iwak patin ada, iwak ikan mas, mana iwak mana ikan bolang ikan mas ada, haruan ada, pupuyu ada. Daging sudahnya, kenapa lagi? Hendak apa? Berburu? Dia lagi ada berburu. Nah maksudnya dilajui hal berburu, kita membaca dilajui aja, karena zaman sekarang rasanya sudah sekian puluh tahun, sudah ada orang deh bermusim haji, berihram, berburu tuh ada. Nah sekarang ini paling itu lewar aja deh, keterlaluan aja. Kenapa keterlaluannya? Berburu burung dara, burung bara tuh banyak kayak waduh. Nah, jadi orang yang berburu wapil Ghazali anzun minjangan kayak Ghazali itu minjang kancil gak anzun minjangan. Wa baqiyatu suwaril ladzi lahu mislu minan nu'am majhuratun bil mutawallati. Setinggal rupa-rupa yang baginya ada seumpama dari binatang kaki empat, gambaran-gambarannya tuh ini mazkuratun bil mutawallat, disebutkan dalam kitab 6 ganal. Wa zakara sani fi qawlihi au qawwamahu ay misla bidarahima baqi biqimati makata yaumal ikhraj, atau nilainya qawwamahu menilai dia akan binatang tadi dengan dirham, dengan nilai di Makkah yaumal ikhraj, padahal atau dinilai binatang yang diburu tadi berapa harganya dihitung. Nah lalu washtara biqimatihi ta'aman, membeli ia dengan nilai binatang yang diburu tadi akan makanan mujzi'an fil fitrah, makanan yang sah, yang mencukupi dalam zakat fitrah, beraskah, gandomkah, itu wa tasaddaqa bihi ala masakinil harami wa fuqaraihi, dan mensedekahkan dengan makanan tersebut ala masakinil harami wa fuqaraihi, atas orang-orang miskin yang ada di tanah haram dan orang-orang fakir. Wa zakara musannifu asalisa, dan menyebutkan musannif yang ketiga fi qaulihi aw shoma an kulli muddin yauman, atau dia puasa dari setiap satu mud yauman, satu hari. Waduh banyak banget rahmatnya ini. Itu sarah aja namanya kawa. Ya kalau hendak nyembelih kambing atau sapi sesuai apa yang diburu tadi silakan, atau hendak nilai duitnya berapa yang diburu tadi kemudian membelikan makanan disodakan silakan, atau dia puasa aja hitungannya satu mud sehari. Nah itu nggak barasnya berapa tadi nukar. Nah harga mengatakan sapi umumnya 12 juta, tukarakan ke beras 15 juta, banyak banget puasanya. Eta sarah pilih namanya sanggup. Wa in baqiya aqallu min muddin sama anhu yauman, jika tersisa lebih sedikit dari satu mud tetap maka puasa ia dari sehari. Mau kurang jadi sisanya pada sumur setengah mud ya hitung sehari lah gitu.
Wa in kana saidu mimma lam mislalahu, jika adalah binatang buruannya itu tidak ada perumpamaan, tidak ada sesamaannya, fayatakhayyaru baina amrayni, maka memilih ia antara dua perkara. Zakarahumal musannifu fi qaulihi, menyebutkan dua perkara itu oleh musannif dalam ucapannya akhraja biqimatihi ta'aman, maka mengeluarkanlah ia dengan nilai duit binatang yang diburu tadi, dinilai memberi menukar makanan. Wa tasaddaqa bihi, dan bersedekah ia dengannya. Au shoma, atau puasa ia. An kulli muddin yauman, dari satu mud satu hari. Wa in baqiya aqallu min muddin sama anhu yauman, jika tersisa kurang dari satu mud, maka puasalah dia darinya tetap satu hari. Tuh, 4 qaudah dam. Wal khamisu, yang kelima adamul wajibu bil wat'i. Nah, ini nang hati-hati ini lah bayar denda hukumnya wajib karena dia melanggar larangan dalam ihram. Larangannya itu bil wat'i, dengan sebab mewata. Apa mewata itu napa? Wa uka kadinya uka kongkik. Nah, berpakaian ihram, mau ihram haji kah, ihram umrah kah, sekalinya budule ke bini ini berenaian masuk ke dalam kamar, tahu jorang jer. Masalahnya bukan masalah orang kada tahu, masalahnya ini larangan dalam ihram. Orang selama dalam berihram kada boleh melakukan hubungan suami istri ataupun kada suami istri yang disebut dengan watta. Apabila itu terjadi, ya yang semalam hajinya ya kalau batal hajinya. Ya kan? Ini mana batal, mana bayar dam. Bayar damnya wajib dengan sebuah watanya min akilin, orangnya bakal, amidin sengaja, ada sengaja, alimin ditarim, tahu dengan haramnya, sawaun jama'a fi kubulin, sama ada dia berjima di muka, jalan muka auduburin, atau jalan belakang. Nang jalan muka kah jalan belakang itu kan liwat, kama sabaka, sebagaimana lewat. Nah, terjadilah ada tahan rupanya lah ramatnya ada kawainya. Nah, pokoknya terjadi pelanggaran, udah bisa dah. Pelanggaran menjima bini waktu berihram, denda. Nah, fajar dendanya damnya wa huwa hazad damul wajibu, dan ini denda yang wajib ala tartibi, beurutan, dendanya beurutan dulu. Napa urutannya? Wajibuhi awalan badanatan. Nah, ada gampangan ikam badanah ini saikong ontak. Ayo dendanya saikong ontak. Fayajibu bihi, maka wajib dengan sebab menjima. Hanya siapa aja termasuk bininya. Awalan wajib dulu pertama kali badanatan, dia denda saikung badanah, saikung onta. Lah, onta ini nangsah untuk dikurban. Nangsah untuk dikurban. Laki kah bini kah sah untuk dikurban. Umur setahun lebih itu akan setahun dulu umurnya tuh. Larang kamu itu tak, larang banget unta. Lamun sapi 17 juta, lamun unta bisa 30 juta maka ini dulu nih dendanya nih. Maka ada duit jarak aku 30 juta aja, nah karena makan betutoy gitu. Itu dah itu.
Watut laku ala zakari wal unsa minal ibil, dan dipakaikan kata-kata badanah itu atas laki-laki unta wal unsa minal ibil, unta laki ka unta bini kah, nang penting seekong unta nang umurnya boleh dikurban. Fa'ilam yajidha, maka jika tidak mendapatkan dia akan untanya, nya ada unta banyak kai, duitnya nang ada. Kayak apa? Pabakaraton, seekong sapi ganti seekong sapi, lumayan juga. Man sapi di sini kita ramadhan 17 juta, ya kan? Ada gambaran 17 juta. Yang sapi halus tuh. Yang kita izin berkorban 17 juta itu. Fa'ilam yajidha, maka jika tidak mendapatkan satu ekong sapi, pasabun minal ganam, 7 ekong kambing. 7 ekong kambing banyak duitnya lagi. Kambing berapa sekong? 4 juta kali 7, 28 juta. Jangan ekong sapi tadi, ha? Kadejar sapinya kadada, oh sapinya kadada. Ayo ganti lawan kambing 7 ikong. Enggak itu jadi sesekali aku berhimat bangun danda juga kalau lingsak. Ada ketika pelanggarannya 2 kali, apa 2 kali danda. Fa'ilam yajidha, maka jikalau tidak mendapatkan 7 ekor kambing, kuwimal badanu, maka dinilai unta. Nah, menggadada ya dinilai berapa harga unta. Punya unta habis, sapi gadada bayar kambing, kambing gadada jujur na duitnya senilai seekong unta, umpamanya 30 juta, bidarahima dengan dirham. Bisa ada kata waktu lujub. Entah. Washtara bikimatiha, dan dia membelikan dengan nilai harga unta tadi, tukarakan to aman makanan. Tukarakan nasi kotak, tukarakan pokoknya watasadaqah bagi nasi kotak tadi. Nah, dibagi nasi kotak tadi ala masakinil harami, terhadap orang-orang miskin di tanah haram, wa fuqaraihi, dan orang-orang fakir tanah haram. Wala taqdira fil ladzi yudfa'u likulli fakirin, tidak ada ukuran. La takdira, tidak ada ukuran fil ladzi yudfa'u, pada sesuatu yang diserahkan di kulli fakirin terhadap tasarah aja. Hendak 5 bungkus kah, sebungkus saja kah, pokoknya ada ukuran banyak juga duitnya. Mun 30 juta ikam nukar nasi bungkus itu apa? Ayo coba pikirkan. Kita wong Solo aja nah. Wong Solo aja tuh 30 juta harganya. Wong Solo berapa ini? 50 ribu. Berapa? 30 ribu, ya anggap 50 ribu, nah daging nyaman di Makkah apa? Nah 30 ribu, omah duitnya 30 juta. Berapa kotak? Bagi situ dasar saja. Aku aja lapang bagi nih kamu 10 bungkus tasarah aja. Pokoknya nggak ada ukuran tiap orang fakir diberi berapakah. Walau tasaddaqa bidarahim lam yujisu, aku duitnya ijir kada karma, oh ada bisa. Ini ditukarkan makanannya. Walau tasaddaqa bidarahimi, jikalau dia mensedekahkan bersedekahnya dengan duit, rial kah, rupiah kah, lam yujuzihi, kada mencukupi akan dia, tidak sah. Fa'ilam yajidha, fa'ilam yajid ta'aman, jika tidak mendapatkan ia akan makanan, belajar orang berjualnya. Kayak Pak bawa puasa samaan kulli muddin yauman, makinannya kiamat nenek. Puasa iya dari setiap 1 mud sehari, berapa puluh hari. Habis. Wa'lam annal hadiah ala kismaini, ketahuilah olehmu bahwa hadiah itu terbagi 2 bagian. Ahaduhuma makana an ihsorin,
Salah satunya hadiah yang adalah dia karena ihsar, bertegah dari melanjutkan wahadzal yajibu suhu ilal haram. Ini kada wajib mengutus syaitan, bal yuzbahu fi maudhil ihsar, bahkan disembelih di tempat dia ihsar. Wasani al hajjul wajibu, yang kedua bahadiah yang wajib bisa babi tarki wajibin, dengan sebab meninggalkan wajib haji, au fi'li haramin, atau karena memperbuat larangan ihram, wa yuqtasu zibhu bil haram, maka ditentukanlah menyembelih denda tadi, binatang denda tadi di tanah haram. Wa zakaral musannifu hadza bi qawlihi wala yujzi'il hadyu, dan tidak mencukupi, tidak sah akan dia hadiah walal itam illa bil haram, kecuali tanah haram. Jangan di kampung ini aku boleh kejijer nukar sapinya, oh udah bisa. Di tanah haram itu juga nukarnya. Wa aqallu ma yujizu ayyudba al hadyu ila salasati makasa sakinah, dan paling kurang sesuatu yang mencukupi yaitu diserahkan hadiah itu kepada 3 orang miskin atau 3 orang fakir di tanah haram. Wa yujizi ayyasuma aisusa, namanya puasa maka mendasar aja. Mun puasanya itu sudah boleh ke kampung kah nyar puasa boleh aja, min haramin au gairihi, atau bukan tanah haram. Wala yajuzu qatlu sayyidil haram, dan tidak boleh membunuh buruan di tanah haram walau kana mukarrahan alal qatli, sekalipun dia dipaksa atas membunuh itu. Walau ahrama, pokoknya enggak boleh, jangan membunuh buruan di tanah haram itu jangan. Dipaksa orang udah jangan. Walau ahrama, jikalau berihram seseorang, baik ihram haji ataupun ihram umrah, summa janna, kemudian gila. Nah iya, orang ngerti ini bawa pakaian ihram langsung gila, stres. Kayak apa ini? Waktu inya gila, pakatalah syaidan. Pakatalah syaidan, lah kemudian dia membunuh binatang buruan, lam yudminhu fil azhar, maka tidak bertanggung jawab ia pada qaul nang zahir. Gila pak, sudah, maulah, mau banget. Hanya betul pakai ihram, gila, gila amuk mencari binatang buruan dapat palingnya. Ada apa-apa nih, gila itu kan kada berlaku lagi hukum. Kalau bahasa hadis Nabi, kalau yurfa'ul hukmu an salasin, hukum itu diangkat kada berlaku lagi dari 3 orang. Pertama anis sabiyyi, kanak-kanak yang belum balik. Yang kedua wa anin naimi, orang guring, orang meigau atau orang kelupaan. Yang ketiga wa anil junun, orang gila. Orang gila itu kadang dihukum. Habis. Kemudian wala yajuzu qat'u syajarihi ayil harami, dan tidak boleh, berarti haram, memotong, menabang bahasa kita, syajarihil ay syajaril haram, pepohonan di tanah haram. Kada boleh menabang pohonan di tanah haram, termasuk mencabutnya. Mencabut nabakah di tanah haram pohon, kada boleh lah, kada boleh. Wa tudmanu syajaratul kabiratu, dan ditanggung jawabi pohon yang besar bibakaratin, dan seekor sapi, denda. Bila ikam menabang pohon di Makkah atau mencabut pohon nanggana di Makkah, denda, bayar seekor sapi. Wasagiratu, pohon yang kecil, bisyatin, seekor kambing. Kullun minhuma, setiap satu dari keduanya, baik sapi dan kambingnya, bisifatil udhiyah, dengan sifat kurban, artinya nang masuk sah di kurban.
Wala yajuzu aidan qat'un wala qal'un nabatil haram, dan tidak boleh pula, artinya haram, memotong, tidak boleh juga mencabut tumbuh-tumbuhan tanah haram allati la yastambituhun nas, yang tidak menanam. La yastambituhun nas, yang tidak menanam tumbuhan itu oleh manusia. Nah, ini zaman dulu bisa banget aja menuhi ini kemana pohonnya, pokoknya nang di padang Arafah jangan cabut pohon, jangan dilarang, haram memotong atau mencabut pohon, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh-tumbuhan itu tidak ditanam manusia, tumbuhan liar. Siapa yang menanam di situ? Liar Wak dicabut di sini bayram kada bayram waktu bayram kah kada bayram kah, pokoknya tanaman tumbuh-tumbuhan di tanah haram, di wilayah tanah haram dilarang dipotong, ditebang, dilarang dicabut. Bilanya ditebang dah bayar ganti, diganti seekong sapi, pohon nang ganal, pohon nang halus seekong kambing. Bali yang butuh binapsi amal hasis kumpai panggir, cabut kumpai gue apa di Makkah. Nah ini kan mungkin banget padang Arafah lah, di manakah kumpainya. Amal hasis ya bisu, adapun rumput yang kering paya juzukatuh, boleh menabangnya, memotong, hanya dipotong lawan alat pemotong tuh boleh. Lakal tidak boleh mencabut kumpai. Lah hati-hati, apalagi bawa bulik jadi kumpai di Makkah ini aku tanam ini di kampung ya, kada boleh. Kada boleh mencabut tanaman di wilayah tanah haram, itu tidak boleh. Kumpai sekalipun tidak boleh. Kalau kemarin kita ada orang dulu ramadhan beri apa, asal lucu juga, aku tertawa kan. Rasanya di muka itu masih ada tumbuh, mulai di sebelah dulu zaman dulu. Tapi aneh kan, coba rasanya di muka masih ada. Orang dulu beri aku ngaran tumbuhannya itu tumbuhan daun sejudoh. Rasanya di muka itu ada pernah daun sejudoh tuh nya begepit dua daun sejudoh. Bawa di Makkah aja kada boleh bawa tanaman Makkah. Ingat kan, tidak boleh mencabut tanaman tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah haram. Tidak boleh. Haram. Ada bayarnya dan lah sekalipun kumpai. Apalagi kambang, pohonan ini kambang kada boleh. Dulu, oh ini di mana cari kumpainya ngalir ya, kecuali kamu di padang Arafah mungkin, di padang di tanah Mina mungkin. Nah, itu masih kawasan tanah haram itu tuh. Nah, mungkin itu tuh. Hati-hati kamu apa? Nah bagus jar kambang bawa bulik nih jar. Oh kada boleh, kada boleh. Lain katakan tidak boleh menebang, mencabut tumbuh-tumbuhan nang di tanah haram, sekalipun rumputnya kering nggak boleh. Itu boleh. Memotong bangnya tinggi dipotong boleh lah, ayo silakan, tapi dicabut jangan. Kemudian wal muhillu bidamil mim ail halal, orang yang tidak berihram. Wal muhrimu, dan orang yang berihram. Fi zalikal hukmi sabiki, pada yang demikian hukum yang lewat sawaun sama. Orang yang di tanah haram, baik dia berihram ataupun tidak berihram,
dalam masalah hukum yang lewat, yaitu hukum yang lewat haram berburu binatang, haram mencabut pepohonan, haram mencabut tanaman, itu berlaku bagi orang yang berihram ataupun orang yang kada berihram. Larangan berburu, larangan menebang pohon, larangan mencabut tumbuh-tumbuhan di tanah haram itu berlaku bagi orang yang berihram ataupun orang yang tidak berihram. Habis kita baca dulu ke dalam khatimatun. Hadhihi khatimatun. Ini penutup pembahasan masalah haji. Berarti setelah ini kita selesai membahas masalah haji dan segala yang terkait dengan haji, maka kita akan masuk kepada masalah muamalah, hukum jual beli. Tapi sebelumnya kita membicarakan pembicaraan penutup masalah haji. Apa? Nas'alullaha husnaha dulu. Kita memohon akan kebaikan penutup. Arti penutup ini mudahan segala apapun hidup ini penutupnya bagus. Kenapa? Karena kita ini nang penting rasanya nang penting ini akibatul umur. Akibatul umur itu penutup dari amal kita, akhir dari urusan kita. Nabi itu berdoa, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, baikkanlah akhir segala urusan kami. Urusan berumah tangga ini kan banyak orang berakhir dengan tidak baik. Iyalah, banyak orang berumah tangga awalnya penuh dengan kebahagiaan, keceriaan, tapi ternyata 2 tahun aja berumah tangga berakhir rumah tangganya. Ada orang berumah tangga sampai 10 tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun, ternyata akhirnya apa? Akhirnya tidak baik. Kita tidak menginginkan itu. Lebih baik dalam urusan kita ini berawal sulit tapi berakhir dengan mudah dan baik. Awalnya tadi rumah tangganya saling karena kawin nih kada berkenalan, lalu awal perkawinan ini berarangutan, bakalahi dan sebagainya, tapi akhirnya saling memahami, saling mengerti, saling memperbaiki, sekarang baik sampai mati. Ini namanya awal baik, awalnya memang kurang bagus dan akhirnya baik. Kita berharap dalam segala urusan hidup ini, termasuk kehidupan kita, semua berawal baik, berakhir baik. Harapan kita. Makanya nas'alullah, kita minta lawan Allah husnaha, kebaikan penutup. Pertama yang sangat penting, kita berharap kebaikan penutup umur kita, yang disebut dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Karena banyak orang tadinya baik tapi begitu mati jelek. Oh biar tadi jelek tapi begitu meninggal baik gitu. Harapan kita, ini harapan kita, semuanya berawal baik kemudian berakhir baik. Berumah tangga, kita berharap mulai awal berumah tangga, sekalipun ada liku-liku dalam rumah tangga, asam manisnya, pahit manisnya, asam garamnya di dalam rumah tangga, tapi yang penting akhirnya. Oh ternyata alhamdulillah rumah tangga ini berakhir dengan penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan. Jangan sampai kita ini awal baik, urusan berakhir dengan jelek. Lebih baik berawal jelek tapi berakhir baik. Paham ya?
Nah ini mengatakan nas'alullah husnaha. Kita selalu meminta kepada Allah agar apapun penutup akhir daripada perkara kita ini bagus. Nah lalu dikisah Sidin. Itu doa Nabi bagus diamalkan. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah baikkanlah akhir dari semua urusan kami. Nah apa aja urusannya baik, jangan sampai kada baik, jangan sampai berakhir jilid. Kita tidak ingin awal bahagia, akhir duka. Berawal tersenyum, tetapi berakhir menangis. Berawal bahagia, tapi berakhir dengan kecewa. Jangan. Lebih baik berawal menangis, tapi berakhir penuh tawa dan gembira. Berawal kecewa, tapi akhirnya senyum dan bahagia. Lebih hebat lagi, awal bahagia sampai akhirat mati dan itulah bahagia. Itu nang dicari. Tenang dicari. Yusanno. Nah, yusanno liman kasada makkatal musyarrafata. Disunatkan bagi orang yang menuju Makkah al-musyarrafah bihajin au umratin dengan melaksanakan haji atau melaksanakan umrah au bihima atau haji dan umrah. Sunat bagi orang yang ingin berangkat umrah, sunat bagi orang yang ingin berangkat haji. Sunat apa? Sunat ayah dia ilaiha minan ayyuhda ilaiha syai'an minan ni'am minan nu'am, dihadiahi kepada dia sedikit daripada nu'am. Yang awak dihadiahi, disunatkan bagi orang yang menuju ke Makkah haji apa dengan dia bahadiah bukan dihadiahi, berhadiah ia kepadanya dengan binatang. Sebelum berangkat tuh menyembelih sapi kah, menyembelih kambing kah. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, maka bahwa Rasulullah Nabi itu ahda bahadiah, Nabi berduit fi hajjatil wada, di haji wada itu mi'ata badanatin 100 unta. Masya Allah, sugihnya Rasulullah. Nabi bahadiah agar disembelih di waktu beliau haji wada, haji perpisahan, beliau bahadiah untuk disembelih 100 ikung onta. Cogilah. Coba kamu bayangkan, kalau seikung, kalau sekarang ini satu onta harganya 30 juta, 100 berapa? 100 onta berapa? Berapa aja? Satu onta harganya 30. Sekarang 100 onta berapa duitnya? Hah? Berapa? 3 miliar. Sugih lah lambi, sugih. Kada gampang. Tapi Nabi coba pikirkan. Nabi bahadiah 100 ekor onta. Adalah ini, adalah sekarang. Di waktu Nabi melaksanakan haji. Makanya bagi orang nang ke Makkah, baik bahaji ba umrah, hendaklah dia bahadiah di kampung kah, di Makkah kah, menyakawa bahadiah, sumbalihakan unta, bila kawa sumbalih unta bahadiah, bila kada sapi, bila kada kambing, aman mampu bahadiah. Fa'in nazara zalika wajib. Jikalau dia benajar akan yang demikian itu, maka jadi wajib. Kalau benazar, ikam pamannya boleh benazar, boleh. Aku jelibul bila tahun 2000, bila tahun 2000, bila tahun 2000, bila tahun 2000
30 diberangkatkan Allah haji, aku menyembelih bahadiah sapi di Mekah. Wajib lah, dan ini sunat dan bisa mulai mempercepat dikabulkan Allah, ditakdirkan Allah naik haji. Kenapa? Karena kita bernazar lah. Nah, wa yusannu, dan disunatkan ayukalladal badanatu awil baqaratu na'laini minan ni'al allati talbisu fil ihram. Disunatkan digantungkan ke onta atau ke sapi nang kita hadiahkan untuk disembelih, onta yang kita hadiahkan untuk disembelih, disunatkan digantungi 2 sandal daripada sandal kita yang memakai ihram. Jadi sandal kita tali gantungakan ke onta itu nah, gantungakan. Setelah itu summayata saddaqu ba'da zibhi bihima, kemudian mensedekahkan ia setelah disembelih sapi unta tadi 2 sandal tadi sediakan bariakan lawan orang sandal tadi. Habis ke bawah. Waqat ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh diriwayatkan dari Rasulullah annahu qala, bahwa Rasulullah bersabda, afdalul ayyami, paling baik hari yaumu Arafah, yaitu hari Arafah 9 Zulhijjah. Fa in wafaqa yaumaz Jum'at, jikalau mencucuki hari Arafah itu pada dengan Jumat, bahwa maka dia afdalu min sab'ina hajjatan, lebih afdal daripada 70 kali berhaji fi ghairi yaumil Jumat, pada yang bukan hari Jumat. Nah ini orang kebetulan naik haji lalu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini bertepatan dengan hari Jumat, maka kata Nabi, hajinya itu lebih baik daripada 70 kali berhaji, yang 70 kali berhaji itu tidak ada ketemu hari Arafah hari Jumat. Maka disebutlah hari aing ngarannya Hajjul Akbar, bukan 7 kali berhaji, lebih baik daripada 70 kali berhaji, yang di 70 kali itu tidak ada haji akbarnya. Makanya orang dilihat tuh kayaknya kawa hari aing, lihat tahunnya haji akbar, ayo berangkat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan apabila wukuf di Arafah, perhatian, wukuf di Arafah 9 Zulhijjah bertepatan dengan hari Jumat, itu lebih baik daripada 70 kali berhaji yang tidak ada bertepatan dengan hari Jumatnya. Habis. Waruya anhu aidan annahu qala, diriwayatkan dari Rasulullah pula Nabi bersabda, iza kana yaumul Arafah, apabila hari Arafah 9 Zulhijjah, yaumal Jum'ati, pada hari Jumat, ghafarallahu li jami'i ahlil mauqif, Allah mengampuni untuk seluruh orang nang wukuf di Arafah, waqad kanat waqfatuhu sallallahu alaihi wasallam, dan ini terjadi saat Nabi haji wada, haji perpisahan, yang setelah berhaji ini Nabi Rabiul Awal meninggal dunia, persisnya Nabi wukuf adalah hari Jumat. Nabi nang haji wada itu hari Jumat wukufnya.
lebih baik daripada 70 haji. Li'anna Allah innama yakhtaru lahul afdal, karena bahwa Allah memilihkan untuk nabi yang paling afdal. Ambis. Nah, harapan kita itu ya penting mun pondokannya mun dipikir-pikir amat teh kana naik haji pang, tapi urusannya bukan urusan duit, urusannya adalah iradah. Kalau kena bu aku dijer yendak naik haji kawin jangan jangan gitu. Masalah kehidupan ini termasuk masalah haji ini adalah bukan masalah orang sugih, bukan masalah orang berduit, bukan masalah pejabat dan masalahnya intinya adalah masalah iradatullah. Tuhan menghendaki kada. Apabila kita ada di namanya apa suluhi kadim, di suluhi kadim ini di ketentuan Allah kita ada ketentuannya naik haji, tinggal menunggu tanjizi hadis saja lagi. Suatu saat apa yang sudah ditentukan Allah pasti terjadi, kita akan naik haji. Lalu napa? Sambil minta lawan Allah Subhanahu wa taala. Habis. Alamma faragal musannif min muamalatil khaliq, ketika selesai musannif membicarakan hubungan lawan Allah, wahiyal ibadatu, Allah sang pencipta yaitu ibadah, akhaza maka mengambil musannif menjelaskan fi muamalatil khalaik, bermuamalah berhubungan dengan makhluk. Faqala musannif berkata, kitabu ahkamil buyu, kitab pembahasan tentang hukum jual beli. Habis sudah masalah ibadah, selesai masalah rukun Islam, mulai bataharah, sembahyang, puasa, zakat, haji, selesai. Itu hubungannya lawan Allah, itu ibadah lawan Allah. Baru kita membahas masalah hubungan lawan manusia. Hubungan lawan manusia itu diantaranya adalah manusia ini melakukan bisnis, perdagangan, usaha dan sebagainya, bagaimana menurut hukum Islam. Ila akhirih, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah ila Bismillahirrahmanirrahim.